Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam jumpa dan shalom bagi kita semuanya. Pada saat ini, kembali lagi sebagai saudara bersaudara di dalam iman, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Ini adalah kesempatan yang luar biasa yang Tuhan karuniakan kepada kita untuk kita boleh bersekutu dan juga membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita menyambut dengan penuh ucapan syukur dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih untuk persekutuan yang indah pada malam hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati supaya kami semua boleh mengerti dan memahaminya. Hamba-Mu yang Tuhan pakai di dalam pelayanan ini, baik di dalam membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Tuhan menolong dan menyertai supaya firman Tuhan dapat disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua telah siap untuk merenungkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari Amos 5, pasal 7 sampai 13. Melawan perkosaan keadilan. Hai kamu yang mengubah keadilan menuju ibu, yang mengupas kebenaran ke tanah, yang dia telah membuat bintang Kartika, bintang Lantika, yang mengubah kelelaman menjadi pagi dan membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi, Tuhan itulah namanya. Dia yang menimpa kebinasaan atas yang kuat sehingga kebinasaan datang atas ke tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah
dari batu pahat. Kamu tidak akan mendiami sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah. Kamu tidak akan minum anggurnya, sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap dan mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Sampai segini pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, satu pembacaan firman Tuhan kembali hadir di dalam persekutuan kita, yaitu dari Amos pasal 5, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu menyukai keadilan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kali ini firman Tuhan berbicara tentang seruan Nabi Amos atas ketidakadilan yang terjadi di tengah kehidupan umat Tuhan pada zaman Nabi Amos. Di dalam pembacaan kita ayatnya yang ke-7 dikatakan di situ, keadilan telah berubah menjadi ipuh. Ipuh artinya beracun. Keadilan, kebenaran dihempaskan ke tanah. Begitu banyak orang tidak lagi mau melakukan tindakan adil, memperlakukan keadilan kepada sesamanya. Lalu di dalam ayat yang ke-10, orang yang menegur tentang ketidakadilan dibenci, dilarang untuk protes terhadap apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Diminta untuk diam. Di dalam ayatnya yang ke-11, orang lemah diinjak-injak, petinggi makin kaya, rakyat makin miskin dengan pajak yang sungguh mencekik pada masa itu. Lalu di dalam ayatnya yang ke-13, orang benar terjepit, suap merajalela, dan orang miskin dilupakan. Dengan memperhatikan bacaan ini, kita dapat membayangkan bagaimana menyedihkan kehidupan umat Tuhan di masa itu. Lalu Nabi Amos menyerukan bahwa Tuhan akan menghukum orang-orang yang tidak bersikap adil pada sesamanya. Tidak takutkah kita dengan seruan itu? Nah, sebagai orang percaya, ini menjadi pergumulan kita. Bagaimana keadilan itu bisa kita sukai di dalam kehidupan ini. Ini menjadi pergumulan kita, bagaimana keluarga kita dapat mewujudkan apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup ini, yaitu menjunjung tinggi keadilan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kita. Tentu saja ini tidak mudah. Kita harus belajar dengan tekun agar sikap adil tertanam baik di dalam hidup kita dan juga di dalam kehidupan anak-anak kita. Mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Sebab mana mungkin kita bisa bersikap adil dengan sesama kita di luar sana, sementara untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk Tuhan, kita belum bisa menerapkannya. Di sini ada beberapa contoh yang ingin saya sampaikan dalam rangka mempraktekkan yang namanya sikap adil itu. Di dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam kehidupan bersama dengan keluarga maupun juga di lingkungan di mana kita berada, bahkan kepada Tuhan.
Tentu masih banyak contoh yang bisa kita angkat di dalam kehidupan kita setiap hari. Misalnya, yang pertama, belajar melakukan aktivitas kehidupan kita pada waktunya. Jangan suka menunda-nunda, karena aktivitas yang lain juga menunggu perhatian kita. Di sini kita harus berbuat adil pada semua aktivitas hidup, kegiatan-kegiatan kita itu. Misalnya saja, kalau kita sebagai anak sekolah, tentu banyak kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan. Tugas-tugas, PR-PR. Jangan sampai kita menundanya sehingga ada mata pelajaran yang terabaikan. Kita belajar tentang keadilan dalam hal-hal yang sederhana. Yang kedua, menjaga kesehatan tubuh jasmani dan rohani kita. Sebuah realita bahwa sering kita lebih mengutamakan kegiatan jasmani daripada kegiatan rohani kita. Padahal kalau kita jatuh sakit, kepada siapakah kita memohon pertolongan? Ya, tentunya kepada Tuhan. Lah, terus terang saja, kita sering menjadikan Tuhan itu nomor kesekian di dalam kehidupan kita. Dan ini menjadi ketidakadilan terhadap Tuhan. Kalau kita susah, kita datang kepadanya. Kalau kita sehat, seakan kita tidak punya waktu untuknya. Yang ketiga, selalu bersikap santun, berkata, berpikir yang bijak sebelum bertindak. Karena dengan kata dan juga tindakan yang tidak benar dapat melukai hati orang lain. Jangan karena kata-kata yang tidak santun, pikiran yang tidak bijak membuat kita melukai hati orang tua kita, saudara kita, atau sesama kita. Ini tentu menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kita dan juga menyakiti hati Tuhan. Tuhan yang selalu mengasihi kita, mencurahkan kasih-Nya tiada henti pada kita. Tapi kenapa kita tidak bersikap adil untuk juga bersikap baik kepada sesama kita dengan kata dan pikiran kita? Belajar untuk bersikap adil secara sederhana. Yang keempat, senang membantu orang lain yang mengalami kesusahan. Di sekeliling kita ada begitu banyak orang yang membutuhkan bantuan. Mari memberi perhatian. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 25 ayat 40, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, engkau sudah melakukannya kepadaku. Ya. Dan yang kelima, jangan membiarkan orang tua kita mengerjakan pekerjaan rumah tanpa mendapatkan bantuan dari kita sebagai anak-anak. Masa sih kita bisa bersantai-santai, lalu orang tua kita mengerjakan tugas yang seharusnya bisa kita kerjakan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, keluarga yang terkasih, anak-anakku semua, jika kita sudah membiasakan diri kita untuk menerapkan sikap adil pada diri kita sendiri, pada Tuhan dan pada sesama, tentu hal itu akan menjauhkan kita untuk mempraktekkan sikap-sikap yang tidak adil, yang tidak disukai oleh Tuhan. Sikap-sikap yang tidak adil, yang menyakiti hati sesama dan juga hati Tuhan. Di dalam Amos pasal 5 ayat 24 dikatakan, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Tetapi biarlah keadilan itu bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Tuhan memberkati. Amin firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Ku diubahnya saat ku berserah
berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemarannya mutlak lenyap, dan yang barulah diberkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk persekutuan yang indah pada malam hari ini. Terima kasih kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih kami boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini, dari pagi, siang, hingga malam hari ini. Terima kasih di dalam kelemahan tubuh Tuhan selalu menguatkan dan menyemangati kami. Membuat kami selalu percaya bahwa Tuhan ada untuk menjaga dan menolong kami untuk melalui proses-proses yang harus kami lalui di dalam kelemahan tubuh ini. Terima kasih untuk pertolongan dan juga bantuan dari tenaga medis. Terima kasih untuk bantuan dari pemerintah dalam rangka terus mendampingi kami untuk mengalami proses pemulihan di dalam pandemi COVID yang begitu merajalela pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan menolong kami untuk ingat bahwa pada malam hari ini kami boleh menikmati kesehatian berdoa bersama sebagai saudara-bersaudara di dalam iman. Tuhan yang Maha Kasih berkati agar firman Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan yang Maha Kasih memberkati semua perobatan bagi setiap orang tua, saudara, anak-anak, bahkan juga cucu yang mengalami kelemahan tubuh dimanapun berada, baik di Jemaat Warakas maupun juga di jemaat-jemaat yang lain maupun juga di mana-mana saja. Bahkan kepada sesama kami yang mengalami proses-proses penyembuhan lewat rumah sakit maupun juga isolasi di rumah saat ini. Tuhan memberkati bangsa Indonesia, Tuhan memberkati dunia ini sehingga dimampukan untuk menghadapi pandemi ini. Dan Tuhan menolong pemerintah dan juga tenaga kesehatan untuk terus berjuang. Karuniakan mereka selalu kekuatan, semangat, dan juga kesehatan di dalam memampukan mereka semua untuk memberikan pendampingan yang terbaik bagi masyarakat. Tuhan yang Maha Kasih, malam gelap gulita menyelubungi hidup kami serahkan semuanya kepadamu, Engkau menolong dan menyertai. Supaya kami boleh tidur dengan nyenyak dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan untuk menyambut hari dan kehidupan baru karunia Tuhan. Ya Tuhan, berkati tim multimedia yang selalu eksis di dalam pelayanannya. Berkati kami semua, gereja Tuhan di Jemaat Warakas. Dan terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah seru sembahyang kami. Sempurnakanlah semua itu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita sudah menikmati sehati di dalam doa pada malam hari ini. Kita percaya Tuhan akan selalu memberkati kita, melindungi kita dan menyertai kita. Tetap semangat dan setia mengikuti sehati di dalam doa. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.